Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, kita memuji pada Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan dimudahkannya kembali kita bertemu dalam forum online ini dalam membahas risalah yang lain yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di mana risalah kali ini merupakan risalah yang berjudul Tafsir Kalimat Tauhid, di mana risalah ini ditulis risalah ini ditulis karena sebuah sebab sederhana, yaitu untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau, yaitu tentang seputar apa arti dan makna la ilaha illallah. Apa arti maupun makna dari la ilaha illallah. Di mana dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah, bahwa yang pertama, thariqah seperti ini, yaitu menulis risalah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, ini merupakan sebuah thariqah penulisan, secara penulisan yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum air laut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tahurun ma'uhu wa hillu maitatuhu, bahwa air laut itu tahur airnya dan juga halal bangkainya. Artinya Nabi SAW bukan sekedar menjawab pertanyaan, tetapi dalam hadis tersebut Nabi SAW juga memaparkan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh penanya. Maka ketika ada sebuah pertanyaan, nggak wajib gitu, nggak lazim si yang mau menjawab itu harus menjawab pertanyaannya saja. Terkadang di situ ada informasi-informasi yang juga penting untuk diketahui. Begitu pula dengan risalah ini. Ketika ditanyakan tentang arti maupun makna la ilaha illallah, kemudian penulis Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala bukan hanya sekedar menjawab arti la ilaha illallah, tetapi juga beliau memaparkan beberapa hal-hal yang penting yang memang harus diketahui oleh si penanya dan tentunya generasi setelahnya. Dan juga selain berdasarkan hadis, para ulama sebelumnya afwan bismillah. Para ulama sebelumnya juga menempuh cara penulisan seperti ini, di mana penulisannya itu adalah jawaban atas sebuah poin sederhana. Sebagaimana kita ketahui, misalnya yang paling sering atau pengetahuan ana yang menempuh cara penulisan seperti ini yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan juga muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga kita mengetahui misalnya wasitiyah itu merupakan pertanyaan awalnya yang diajukan kepada beliau rahimahullah ta'ala, kemudian dari pertanyaan sederhana timbullah sebuah risalah yang mubarakah. Begitu juga dengan apa misalnya ad-da'wa wad-dawa oleh Ibnul Qayyim, ataupun misalnya Madarijus Salikin. Madarijus Salikin sebagaimana kita tahu bahwa itu hanya sebuah jawaban untuk menjelaskan sebuah poin sederhana, yaitu apa makna dan arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka untuk menjawab hanya satu poin tersebut, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menulis Madarijus Salikin, sudah dicetak dalam 4 jilid. Masya Allah. Artinya ini merupakan caranya para ulama. Sehingga kita harus mengetahui bahwa tuduhan-tuduhan bahwa Syekh Muhammad itu berjalan di atas jalannya sendiri,
tanpa ada ulama-ulama sebelumnya, tanpa berdasarkan syariat, itu merupakan tuduhan-tuduhan yang bisa dibilang adalah tuduhan dusta dalam menjauhkan manusia dari tauhid, dalam menjauhkan manusia dari dakwah kepada mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditulislah risalah ini, insyaallah kita akan baca. Tafadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. رسالة تفسير كلمة التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد. Hasbuk akhi, dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kalimat ini adalah pembeda antara kekufuran dan Islam. Dia adalah kalimat taqwa dan urwatul wuthqa, dan dia adalah kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim alaihi salam, terus ada pada keturunannya agar kembali. Baik. Maka di sini ada beberapa poin penting yang kita perlu fahami gambaran permasalahannya. Bahwa yang pertama, kalimat la ilaha illallah disebutkan penulis rahimahullah adalah sebagai kalimat pembeda, pemisah antara kekufuran maupun Islam. Sehingga dari sini, sebagaimana kita sudah mengetahui, sudah Anda pernah paparkan sebelumnya, bahwa dengan adanya kalimat la ilaha illallah, maka terpisahlah mana wadah kekufuran, mana wadah Islam. Maka dengan kalimat la ilaha illallah, maka di sini terdapat wadah tersendiri, yaitu wadah iman, wadah Islam, wadah ihsan, wadah la ilaha illallah, wadah tauhid. Dan selain dari wadah ini, maka itu adalah wadah-wadah yang sifatnya itu adalah kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana adanya terpisahnya wadah, maka terpisahnya wadah itu dibedakan atau dipisahkan oleh kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, penulis juga menyebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu disebut sebagai kalimat taqwa. Disebut sebagai kalimat taqwa. Dalam artian yang pertama yaitu sebagai kalimat yang atau kalimat pondasi perbuatan-perbuatan takwa. Kalimat sebagai pondasi perbuatan-perbuatan takwa. Sehingga segala sesuatu yang merupakan takwa yang dibangun di dalam wadah ini, maka itulah yang dihitung atau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti selain di luar Islam itu tidak ada perbuatan-perbuatan takwa. Munafikun yatasaddaqun, munafikun itu salat, ahlul kitab itu sedekah, ahlul kitab itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kitab mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan semuanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ketakwaan yang dibangun di luar wadah la ilaha illallah, maka tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini merupakan penting untuk diketahui agar kita mengetahui bahwa yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah yang dibangun di atas akidah, di atas tauhid yang sahih, di atas akidah yang bersih dari kesyirikan, di atas akidah la ilaha illallah. Kalimat takwa juga memiliki makna bukan hanya sebagai pondasi perbuatan takwa, tetapi juga dari makna takwa yang kedua, yaitu kalimat yang melindungi.
Karena takwa maksudnya itu adalah perlindungan, sebagaimana dalam bahasa Arab, yang melindungi pelakunya dari api neraka. Maka kalimat yang melindungi pelakunya atau pengucapnya dari api neraka, maka hanya kalimat yang diucapkan dan perbuatannya itu dilakukan di dalam wadah yang ini. Selain wadah yang ini, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu satu, dan juga tidak akan melindungi pelakunya dari api neraka wal iyad billah wa hum min ashabin nar. Maka mereka itu merupakan bagian dari penduduk-penduduk neraka wal iyad billah. Dan yang ketiga, penulis juga menyebutkan bahwa kalimat ini merupakan urwatul wuthqa. Urwah al-wuthqa, yaitu tali buhul yang kokoh. Dalam artian penulis di sini ingin mengisyaratkan tentang ayat dalam surat Al-Baqarah, di mana urwatul wuthqa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Apa itu urwatul wuthqa? Kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sebelumnya harus kufur kepada taghut. Di mana kufur kepada taghut sudah kita jelaskan pada pelajaran sebelumnya, bahwa dibangun di atas dua pondasi, yaitu at-tark wal bara'ah, meninggalkan dan juga berbara'ah, memisahkan diri. Meninggalkan dalam artian kita tidak melakukan hal tersebut. Kita tidak melakukan hal tersebut, yaitu peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bara'ah minimalnya kita harus meyakini bahwa siapa saja yang melakukan kesyirikan atau kekufuran akbar, maka itu wadahnya itu di luar dari wadah yang ini. Jadi nggak bisa ada irisan gitu. Nggak bisa ada irisan gitu. Ustaz, ini irisannya antara wadah Islam sama wadah kufur. Nggak bisa. Kita harus baro'ah dari pelaku-pelaku kesyirikan, kekufuran, dan kita yakini bahwa mereka itu ada wadah tersendiri, di luar. Mereka sudah bukan dalam wadah la ilaha illallah lagi. Mereka adalah wadah yang lain. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, al-muslimuna yakununa fi haddin wal kafiruna yakununa fi haddin. Bahwa yang namanya muslim itu dalam wadah tersendiri maupun kafir itu adalah wadah tersendiri. Maka inilah dia arti dari baro'ah. Yang dengannya kufur bit taghut itu bisa terrealisasi. Kemudian apakah kufur bit taghut itu cukup? Tidak cukup, tetapi kufur bit taghut harus diiringi dengan wa yu'min billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu merupakan keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, dan ini adalah merupakan hakikat iman, tiga-tiganya sekaligus, tidak bisa terpisah, tidak bisa terpisahkan. Nah, maka inilah dia kalimat la ilaha illallah yang tiga-tiganya ini, baik fariqah bainal kufri wal Islam, pemisah, pembeda antara kekufuran dan Islam, dan juga kalimat takwa yang dengannya perbuatan-perbuatan takwa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalimat yang melindungi pelakunya apabila memang dilakukan atau diucapkan di dalam wadah tersebut, dan juga kalimat urwah wuthqa yang berdasarkan kufur bit taghut dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua merupakan kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim alaihissalam sebagai kalimat yang dijadikan sebagai pedoman bagi siapa saja, generasi-generasi ataupun keturunan-keturunannya nanti, agar mereka menjadikan kalimat ini sebagai kalimat pedoman. Dan tidaklah mungkin sebuah kalimat tersebut bisa menjadi pedoman apabila jarang disebutkan. Dan nggak mungkin kalimat tersebut bisa jadi pegangan apabila jarang disebut, jarang dijelaskan. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam, maka prioritas mereka adalah penyebutan tema-tema tentang tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahman alihatan yu'badun. Silahkan tanya, wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh rasul yang telah diutus sebelummu sallallahu alaihi wasallam, apakah topik utamanya itu yang lain? Maka topik utamanya, kata Allah Subhanahu wa taala, topik utamanya adalah aj'alna min duni rahman alihatan yu'badun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman adalah satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lain. Dan inilah kalimat tauhid, kalimat pembeda
antara kufur dan iman, kalimat takwa, kalimat urwah wuthqa, kalimat yang dijadikan Ibrahim sebagai pegangan agar generasi-generasi belakangan bisa kembali kepadanya ila qiyamis sa'ah. Nah, walaysal murad ليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون. Dan bukan yang diinginkan adalah sekedar pengucapan dengan lisan bersama dengan kejahilan akan maknanya. Karena sungguh orang-orang munafik mengucapkannya sedangkan mereka lebih rendah dari orang-orang kafir, yaitu berada di dasar paling dalam dari neraka. Quran Surat An-Nisa 25, padahal mereka mengerjakan sholat dan bersedekah. Baik. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa la ilaha illallah, sebuah kalimat yang khafifah alal lisan, kalimat yang ringan di lisan, tetapi memiliki begitu keutamaan, tetapi yang dimaukan itu bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar ucapan. Kenapa? Karena kalau sekedar ucapan, ini sebagai bukti saja, sebagai menunjukkan kita sebagai dalil bahwa kalau misalnya sekedar ucapan itu, pengucapnya itu langsung selamat, langsung bernilai, langsung memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka para munafik. Siapa itu kaum munafik? Kaum munafik itu adalah orang yang menunjukkan Islam, menunjukkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Maka inilah orang-orang munafik. Dalam artian mereka itu salat, mereka itu sedekah, mereka itu bahkan jihad fisabilillah, mereka itu melakukan kalimat-kalimat yang merupakan, mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan bentuk dari ketakwaan secara ala zahir gitu. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut, ucapan mereka la ilaha illallah, dan tentunya mereka, sebagaimana kita ketahui, ketika di sini disebutkan bahwa mereka menunjukkan keislaman, bahwa mereka mengucapkan la ilaha illallah, bukan saja mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga bahkan melakukan syariat-syariat yang lain, seperti sholat, sedekah, jihad, fisabilillah. Mereka ikut jihad bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala bilang tentang mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa kaum munafik itu ada di dasar Jahannam. Artinya yang paling bawah. Artinya yang paling bawah bahwa masih ada tingkatan yang atas. Di mana ada mungkin orang kafir yang mungkin kedudukannya itu jauh lebih baik dibandingkan munafik. Jauh lebih baik dalam artian lebih mending. Karena mereka sama-sama min ashabil jahim. Maka dari sini kita ketahui bahwa begini loh gambarannya. Orang yang udah menunjukkan keislaman, orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, sudah sedekah, sudah jihad, sudah salat 5 waktu, walaupun malas-malasan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bilang illa kusala, tetapi mereka udah melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan mereka di dasar Jahannam. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa la ilaha illallah itu bukan cuma sekedar ucapan. Bukan sekedar ucapan, apalagi jika disertai dengan kejahilan, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bernilai itu adalah yang diucapkan dengan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan di dalam Al-Qur'an, man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Man syahida bil haqq, barang siapa yang bersaksi dengan al-haq, yaitu barang siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya, inilah yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke poin bahwa yang dimaukan itu memang bukan cuma sekedar ucapan. Apalagi disebutkan cuma sekedar mengucap tanpa memiliki ilmunya. Tetapi yang dimaukan itu adalah mengilmuinya. Dan mengilmui, maka bukti dari ilmu itu adalah amalan. Dan kedua-duanya ini harus berjalan secara beriringan. Barang siapa yang mengilmui, kemudian dia tidak beramal, maka tidak terhitung ilmunya. Dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka bisa dipastikan bahwa amalannya tersebut bukanlah yang dimaukan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu dan amal inilah yang dimaukan dari la ilaha illallah. Dan kita telah sebutkan tadi bahwa amalan itu dari 3. Pertama itu adalah amalan hati, yaitu keyakinan. Yang kemudian setelah keyakinan itu adalah ada amalan lisan, dan yang terakhir yaitu adalah amalan perbuatan. Amalan perbuatan. Nah, maka la ilaha illallah, penulis juga menyinggung dalam Kasyfus Syubhat bahwa la ilaha illallah hanya bisa terrealisasi dengan 3-tiganya sekaligus. Maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hanya keyakinan enggak cukup. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hanya lewat keyakinan dan lisan tidak cukup. Yang cukup dan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala lewat keyakinannya, lewat lisannya, dan juga lewat perbuatannya. Nah. ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي رواية خالصا من قلبه وفي رواية صادقا من قلبه وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. Tapi yang dimaukan darinya adalah pengucapan dengan lisan, disertai dengan mengetahui maknanya dengan hati. Mencintainya dan mencintai sesama pemeluknya, membenci orang-orang yang melanggarnya dan memusuhinya seperti yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dan riwayat lainnya ikhlas dari dalam hatinya, dan dalam riwayat lainnya jujur dari dalam hatinya, dan dalam hadis yang lain barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur kepada apa saja yang diibadahi selain Allah, serta hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan jahilnya kebanyakan orang akan syahadat ini. Baik. Maka di sini penulis rahimahullah ta'ala memberikan beberapa dalil bahwa la ilaha illallah itu dibutuhkan ilmu dan amal di atasnya. Itu bukan merupakan pengalaman dari atau konsep dari kantong beliau sendiri rahimahullah, tapi bahkan beliau mendasarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengikat, atau misalnya zaman sekarang biasanya para ulama menyebutkan ini sebagai sebagian dari syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu mempersyaratkan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bilang jujur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bilang harus kufur kepada taghut, bima ubida min dunillah, kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan kufur kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah adalah kufur perbuatannya, dan juga kita yakini bahwa pelakunya berada di wadah yang lain dari kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikat, mempersyaratkan bahwa la ilaha illallah itu bukan cuma sekedar ucapan. Barang siapa yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, yang dibilang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas, jujur, dan ini merupakan contoh. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa syarat-syaratnya itu ada 7, sebagian ulama bilang 8, dan ana asumsi bahwa antum semua sudah mengetahuinya. Maka barang siapa yang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka merekalah yang mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah, yang mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah. Tapi penting di sini diketahui bahwa
tahap dalam la ilaha illallah itu memberikan manfaat, itu ada dua tahap. Ada dua tahap. Kita mengetahui kan, yang pertama itu la ilaha illallah itu merupakan sebuah wadah. Wadah yang memisahkan antara mana Islam, mana kufur, mana iman, mana kufur, mana tauhid, mana syirik. Maka tahap pertama, bagaimana la ilaha illallah itu memberikan manfaat bagi pemeluknya, itu disebut dengan tahap, ya kalau misalnya bahasa ilmiahnya, itu adalah ismatul hal. Nah, tulis bahasa Arabnya ya. Atau enggak usah. Ya, kalau misalnya dalam bahasa kita, ismatul hal itu adalah tahap masuk ke dalam wadah. Yang pertama, itu adalah tahap masuk ke dalam wadah. Tahap yang kedua, itu adalah tahap agar tetap di dalam wadah. Karena barang siapa yang masuk ke dalam wadah, nggak ada jaminan bahwa dia akan terus di dalam wadah tersebut. Sehingga, dan ini bisa difahami secara logik sekalipun, bahwa ketika sudah masuk, maka orang itu bisa keluar. Dan ketika sudah masuk, maka ada komitmen-komitmen yang dia harus lakukan agar tetap di dalam wadah tersebut. Maka la ilaha illallah itu memiliki dua tahap ini. Tahap untuk masuk ke dalam wadah dan tahap agar tetap di dalam wadah. Tahap ketika untuk masuk di dalam wadah, maka yang wajib diberikan kepada orang yang baru masuk ke dalam wadah ini adalah diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan untuk apa? Untuk membuktikan apa yang dia telah ucapkan. Dia telah saksikan, yaitu yang dia telah ucapkan dari kalimat syahadat. Syahadat. Tahap yang kedua, pembuktian ilmu dan amal. Pembuktian ilmu dan amal. Sehingga barang siapa yang melakukan amalan-amalan atau tidak memiliki ilmu-ilmu yang harusnya dia miliki dan juga tidak mengamalkan yang harus dia amalkan, bahkan melakukan pembatalnya, maka seseorang tidak bisa tetap di dalam wadah tersebut. Oleh karena itu, bagi antum yang memegang misalnya buku terjemahan yang sudah dibagikan, Anda ingin bertanya gitu misalnya kan, nah ini salah satu kalau misalnya online rada susah interaktifnya, tapi nggak apa-apa. Anda mau bertanya, misalnya ada orang, siapa ya namanya? Namanya itu adalah Yosua. Datang ke masjid, ingin masuk Islam, kemudian akhirnya dia ucapkanlah kalimat syahadat, mengucap kalimat syahadat. Maka pertanyaannya, Muslim atau bukan Muslim? Apa jawabannya? Jadi si Joshua nih, dia datang ke masjid. Setelah datang ke masjid, dia bilang dia mau masuk Islam, dipandu, dia ucapkan kalimat syahadat. Muslim atau bukan Muslim? Muslim, Ustaz. Muslim kan? Bila syak. Langsung Muslim dia. Maka Joshua itu langsung kita bilang dia masuk ke dalam wadah. Dia masuk ke dalam wadah. Yang ini merupakan mujma'un 'alaiha. Enggak ada perselisihan di sini. Joshua masuk dalam wadah. Maka ketika dia sudah di dalam wadah, barulah dia diberikan kesempatan untuk membuktikan apa yang telah dia ucapkan, baik dari ilmu maupun amal. Sehingga setelah masuk tahap 1, setelah beberapa waktu, dia akan pindah ke tahap yang kedua. Sekarang pertanyaan Ana, di situ ada tulisan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam silsilah Syarh Rasail halaman 117. Coba siapa yang baca? Fadi, tafadhal. Berkata Al-Fauzan hafizahullah, barang siapa yang mengucapkannya dan dia mengetahui maknanya, juga mengamalkan kandungannya, maka dia adalah seorang muslim. Barang siapa yang enggan mengucapkannya atau mengucapkannya tetapi tidak mengetahui maknanya,
atau mengucapkannya tetapi tidak mengamalkan kandungannya, maka belum menjadi seorang muslim sampai dia mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya secara lahir batin. Nah, loh. Berarti kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Joshua bukan muslim gitu. Ya kan? Kan di situ tertulis kata Syekh Shalih Al-Fauzan, barang siapa yang mengucapkannya tetapi tidak mengetahui maknanya atau mengucapkannya tetapi tidak mengamalkan kandungannya. Si Joshua ini baru masuk Islam, otomatis dia nggak tahu ilmunya. Tapi tadi antum bilang dia udah masuk wadah dan dia disebut sebagai muslim. Tetapi di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan bilang dia bahwa yang muslim itu adalah yang mengucapkan dan mengamalkan, mengetahui ilmunya dan mengamalkan. Kalau yang belum mengetahui ilmunya, jahil atas maknanya, dan apalagi tidak mengamalkannya, maka yang seperti ini bukan muslim. Begitu juga perkataan dari penulis rahimahullah ta'ala, tapi yang dimaukan dari pengucapan lisan disertai dengan mengetahui maknanya dengan hati, mencintainya, mencintai sesama pemeluknya, membenci orang-orang yang melanggarnya, dan memusuhi seperti yang Nabi SAW sabdakan. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa terkadang perkataan-perkataan para ulama seperti ini itu dianggap sebagai akidah takfiri atau khawarij. Kenapa? Karena yang bilang Joshua yang udah datang ke masjid kemudian mengucapkan kalimat syahadat, kemudian dia dibilang itu bukan muslim, maka ini merupakan akidahnya khawarij. Sehingga bagi orang-orang yang benci dengan dakwah tauhid, kemudian mendapatkan perkataan-perkataan semisal ini, dia bilang, wah inilah dia dakwah wahabiyah, inilah dia dakwah mengkafirkan manusia, yang bahkan sudah mengucapkan la ilaha illallah saja belum jadi muslim sampai dia memenuhi syaratnya. Ilmun yaqinun wasidku kama mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha. Maka yang kayak begini nggak bisa. Katanya kalau dalam akidah Wahabi itu, kalau mengucapkan la ilaha illallah, harus ada ilmunya, harus yakin, harus jujur, harus cinta, harus kufur kepada taghut, harus inqiyad, harus. Kalau itu belum penuh, maka seseorang itu bukan jadi orang Islam. Mana buktinya? Kemudian mereka yang membenci dakwah tauhid kemudian membawakan banyak bukti tentang kalimat-kalimat yang semisal dengan diucapkan oleh penulis maupun Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Maka kita harus ketahui bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Syekh Shalih ataupun oleh penulis itu adalah kalimat untuk orang yang sudah mencapai tahap kedua. Bukan orang yang baru masuk Islam. Tetapi orang yang sudah masuk Islam, sudah beberapa lama, maka disitulah berlaku syarat-syaratnya. Disitulah berlaku tuntutan ilmu dan amal. Disitulah berlaku bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan sebagai orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi jangan dianggap keluar konteks. Bahwa ketika ada kalimat yang seperti itu dibawa ke konteks pertama. Enggak. Ini merupakan kalimat dan ini merupakan supaya kita itu tahu bahwa literatur maupun kalimat-kalimat ulama itu memiliki konteksnya. Karena kalau misalnya kita anggap keluar konteks, maka si Joshua ini bukan Islam. Dan itu merupakan kekeliruan. Tapi yang diucapkan oleh penulis maupun syarih di sini, bahwa kalimat seperti ini merupakan kalimat yang ada pada tahap kedua dan bukan pada tahap yang pertama. Jadi ini merupakan sebuah konsep yang bisa dibilang sangat berguna bagi kita yang belajar tentang tauhid, yaitu bahwa bagaimana la ilaha illallah itu memberikan manfaat kepada pemeluknya itu ada dua tahap. Tahap ke-1 dan tahap kedua. Tahap ke-1, maka barang siapa yang mengucapkan, dia diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan dalam artian walau masih jahil, walau belum beramal, walau maka dia itu terlindungi harta dan darahnya dan dianggap sebagai ikhwan kita, sebagai saudara kita. Adapun yang di tahap kedua, supaya bisa terlindungi harta dan darahnya, dan supaya tetap dianggap saudara oleh sesama kaum muslimin, supaya dianggap masih dalam satu wadah, maka dia harus membuktikan ilmu maupun amalannya. Jelas? Maka baik.
Jadi di sini ya sebagai referensi saja. Terkadang banyak orang yang nanya, nih si Fadil nih bawa tahap 1, tahap 2 nih, Ana baru dengar ini dari mana, maka disebutkan oleh Al-Khattabi dalam Al-Mu'lim Syarah Sahih Muslim, disebutkan juga oleh Al-Utsaimin dalam Syarah Arba'in, dan juga dalam syarah kitab Tauhidnya Ibnu Rajab. Artinya ini merupakan konsep yang memang telah dikenal oleh para ulama, bahwa bagaimana la ilaha illallah itu memberikan manfaat bagi pemeluknya, itu merupakan konsep yang memang sudah dikenal dan bukan konsep asing, apalagi ana yang ngarang-ngarang. Bukan. Ada satu pengaplikasian aja tentang hadis Usamah bin Zaid. Ketika Usamah bin Zaid membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi konteksnya ini sedang jihad. Musuh terpojok. Usamah mengejar, maka tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk lari lagi, untuk kabur. Maka Usamah pun menghunus pedangnya. Kemudian si musuh mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tetapi dibunuh oleh Usamah. Dan kejadian ini diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita tanya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingkari, maka jawabannya itu bukan karena bukan karena Usamah itu menghalalkan darah, ya, karena ini merupakan kekufuran, istihlal, dan yang kayak begini dinisbatkan kepada sahabat merupakan kurang pantas rasanya, karena ya sahabat itu mereka memiliki ilmu. Lalu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingkari? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Usamah? Maka jawabannya bisa dinilai oleh konsep ini. Jawabannya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari? Karena itu musuh masuk ke tahap ke-1. Yang namanya baru masuk tahap ke-1, dia wajib diberikan kesempatan, bukannya langsung disikat begitu aja. Jadi bukannya Usamah itu menghalalkan pembunuhan atas orang yang melakukan la ilaha illallah, gitu. Tetapi yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa tidak diberikan kesempatan? Walaupun Usamah juga tahu bahwa dia itu mengucapkan itu cuma sebagai alasan aja, sebagai perlindungan saja. Tetapi tetap konsep itu berlaku. Barang siapa yang mengucapkan, baik itu untuk perlindungan kah, baik itu untuk nyari rejeki kah, baik itu untuk menikahi sesama muslimin kah, apapun motifnya, dari motif-motif dunia atau bahkan motif-motif yang lain, maka mereka yang mengucapkan la ilaha illallah wajib untuk diberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk membuktikan apa yang telah dia ucapkan dari kalimat syahadat, karena dia masih ada di tahap yang pertama. Maka yang kayak begini-begini penting. Apalagi nanti kalau kita misalnya membaca, ini ulama Najd itu mengkafirkan manusia, berjihad kepada sesama muslimin, maka kita bilang bahwa tunggu dulu. Itu konteksnya adalah tahap kedua. Bagaimana orang itu bisa dianggap sebagai muslimin, maka dia harus mengamalkan ilmunya dan membuktikannya dengan amalan. Maka barang siapa yang ilmunya nggak ada, dan bahkan amalannya itu adalah amalan yang termasuk dari pembatal la ilaha illallah, maka itu sudah bukan muslim lagi. Barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia sudah keluar dari wadah. Yang keluar dari wadah, ya maka tidak bisa disebutkan sebagai muslimin. Sehingga masing-masing kejadian, masing-masing kalimat itu memiliki konteks
dan memahami tahap ke-1 dan tahap kedua dari bagaimana la ilaha illallah memberikan manfaat kepada pemeluknya, ini sangat penting. Begitu juga dengan misalnya kalimat atau syarat-syarat la ilaha illallah. Maka syarat-syarat la ilaha illallah itu berlaku untuk tahap 1 atau tahap 2. Maka jawabannya ya tahap 2. Mengilmuinya, jujur, kemudian kufur kepada taghut, kemudian inqiyad. Ilmu-ilmu yang membutuhkan proses, Tapi kalau misalnya sudah lama masuk Islam, kemudian dia nggak ada sama sekali semangat untuk mempelajari la ilaha illallah, bahkan diketahui melakukan kesyirikan yang akbar, yang jali, maka yang seperti ini kita anggap sudah keluar dari wadah, karena dia tidak bisa membuktikan apa yang harus dibuktikan agar dia tetap berada di dalam wadah. Kemudian dari sini kita juga mengetahui, di sini Anda singgung tentang kadar minimumnya maupun kadar tambahannya. Ini Anda hapus dulu. Di mana kadar minimumnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala di situ disebut misalnya mengetahui maknanya dengan hati. Makna dengan hati. Maka ini minimum, masuknya minimum. Barang siapa yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah, maka seseorang yang tidak mengetahui maknanya, bagaimana dia bisa merealisasikannya? Tidak bisa, dia harus mengetahui maknanya dengan hati. Mencintainya ini juga termasuk yang minimum. Mencintai pemeluknya ini juga minimum. Sehingga karena ini merupakan bagian dari pembuktian al-wala kita kepada kalimat tauhid. Ini juga minimum, afwan. Kemudian yang selanjutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, itu adalah membenci. Maka dalam urusan membenci, kita sudah singgung bahwa membenci yang minimum itu adalah dengan hati. Adapun membenci lewat lisan, ya kan, misalnya dengan ucapan ya kafir, ini termasuk ucapan kebencian dengan lisan. Maka ini merupakan perbuatan yang dibangun di atas maslahat dan mafsadat. Artinya nggak semua orang kalau bilang ya kafir itu memberikan manfaat. Bahkan bisa kita saksikan bahwa ini merupakan kalimat yang kalau diombar begitu-begitu aja, kafir, justru malah memberikan mafsadat yang cukup besar. Dan apalagi kalau misalnya membenci dengan perbuatan. Lisan saja itu membutuhkan maslahat dan mafsadat, begitu juga dengan perbuatan. Dan ini merupakan bab yang berbeda. Tetapi yang minimum di sini ini adalah yang permasalahan dengan hati. Terus yang selanjutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala itu adalah permusuhan. Permusuhan, maka yang minimumnya itu adalah permusuhan dengan hati. Apabila ingin ditunjukkan permusuhannya itu ingin ditunjukkan, maka itu kembalinya ke sini. Sesuatu itu bisa ditunjukkan lewat lisan ataupun lewat perbuatan. Maka dalam literatur ulama najd, maka biasanya ini masuk dalam tema, ya sebagai antum supaya tahu aja, idharul adawah. Idharul adawah disebutkan oleh Syekh Abdul Latif dalam Misbahul Ghalam. Maka yang seperti ini ada pembahasannya tersendiri, tetapi bagi kita yang baru-baru membaca risalah dari A'immah Najdiyah, maka hendaklah kita ketahui bahwa enggak semua yang disebutkan itu adalah minimum. Sehingga harus dilakukan, kalau enggak dilakukan berarti bukan orang Islam. Enggak, tapi Asy-Syaikh di sini menyebutkan mana yang minimum, mana yang kadarnya itu bukan syarat atau bukan kadar minimumnya, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya kesempurnaan, dan seterusnya, supaya kita ketahui bahwa yang disebutkan ini hanya sebagai contoh bentuk amalan realisasi dari ilmu dan amal atas kalimat tauhid. Fa'lam anna hadhihi al-kalimata nafyun wa itsbatun. Nafyun al-ilahiyyati 'amma siwa Allah ta'ala min al-makhluqati hatta Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Jibril fadlan an ghairihim min al-awliya'i was-salihin. Maka
ketahuilah bahwa kalimat ini nafi dan itsbat, yaitu menafikan ilahiyah dari selain Allah Ta'ala, dari para Rasul, sekalipun Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Jibril, apalagi selain keduanya dari para wali dan orang-orang saleh. Baik. Maka di sini apa sih kalimat la ilaha illallah? Kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari nafi dan itsbat. Sebagaimana la ilaha, karena la ilaha illallah itu kan dari dua potongan gitu kan. Yang pertama itu la ilaha, yang kedua itu adalah illallah. La ilaha, maka ini adalah nafi. Kenapa nafi? Ya karena kita sama-sama tahu artinya itu adalah tidak ada ilah. Illallah ini merupakan itsbat. Biar rapi aja. Maka ini merupakan itsbat kecuali Allah. Di sini merupakan ada dua potongan. Yang pertama nafi dan yang kedua itsbat. Yang nafi tidak ada ilah itu maksudnya itu adalah menafikan. Menafikan ilahiyah dari seluruh makhluk, Yang disebut selain Allah Subhanahu wa taala sudah pasti makhluk. Maka ini merupakan pakem. Selain Allah Subhanahu wa taala ya pasti makhluk. Karena Al-Khaliq itu cuma Allah tabaraka wa taala. Menafikan ilahiyah dari seluruh makhluk. Bahkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga dari Jibril alaihi salam. Maka penyebutan disandingkannya Nabi Muhammad SAW itu dengan malaikat Jibril supaya itu memberikan pemahaman bahwa ilahiyah atau berhak untuk diibadahi itu dinafikan. Dinafikan dari siapa? Dari yang paling mulia di bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga dari yang paling mulia di langit. Dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di bumi, maka Nabi SAW. Yang paling mulia di langit yaitu Jibril alaihissalam. Apabila yang paling mulia di bumi dan juga yang paling mulia di langit itu tidak berhak untuk diibadahi, maka pertanyaannya, maka bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang derajatnya itu jauh di bawah mereka berdua alaihi wassalam. Kalau Nabi afdhalus salatu wassalam. Berdua. Sehingga di sini merupakan konsep. Ya kalau Nabi Muhammad saja tidak berhak untuk diberikan ibadah, bahkan malaikat Jibril saja tidak berhak untuk diberikan ibadah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang derajatnya itu lebih jauh di bawah mereka berdua? Baik yang namanya Abdul Qadir, baik yang namanya Prabu Siliwangi, baik yang namanya Habib Fulan, Wa'allan. Maka yang seperti ini nggak berhak untuk menerima ibadah. Kenapa? Yang lebih mulia dari mereka saja nggak berhak, maka bagaimana lagi dengan yang derajatnya itu kurang jauh dibanding mereka. Belum lagi ada yang justru bahkan yang diberikan ibadah itu bukan orang-orang soleh, tetapi justru orang yang ketika mereka hidupnya adalah orang-orang yang melakukan kekufuran akbar kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak sholat, nggak pernah kena air wudhu. Kemudian setelah mati mereka justru dibangun di atasnya tempat-tempat petilasan, kemudian mereka menjadi zat yang diibadahi selain Allah tabaraka wa taala. Maka yang seperti ini merupakan kemungkaran yang subhanallah terlihat jelas bagi mereka yang memiliki fitrah yang lurus dan ilmu yang baik tentang syariat. Yang kayak begini bukan samar lagi. Pemberian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan pemberian ibadah kepada zat yang ketika hidup mereka melakukan kefasikan, kekufuran akbar, itu merupakan sebesar-besarnya kemungkaran yang bisa kita saksikan. Wal iyadu billah. Allahul musta'an. Maka dengan ini nafi, maka dinafikan dari ilahiyah. Siapa? Semua selain Allah Subhanahu wa taala.
Nggak ada yang berhak diibadahi. Walaupun bagaimanapun mereka semulia-mulianya, mereka nggak berhak untuk diibadahi. Kemudian isbat atau penetapan, kayaknya isbat udah masuk bahasa Indonesia. Penetapan ilahiyah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penafian ilahiyah dari seluruh makhluk dan menetapkannya hanya kepada Al-Khaliq, inilah dia inilah dia rukun la ilaha illallah. Barang siapa yang belum menafikan ilahiyah kepada seluruh makhluk, maka dia belum mendatangkan la ilaha illallah. Barang siapa yang sudah menafikan tetapi dia masih menetapkan ilahiyah kepada zat-zat selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga belum mendatangkan rukun la ilaha illallah. Dan sesuatu yang luput dari rukun, maka sesuatu itu tidak terhitung. Sebagaimana sholat yang luput dari rukun. Sholat tanpa takbiratul ihram, maka sholatnya tidak terhitung. Sebagaimana wudhu yang luput dari membasuh kakinya atau membasuh wajahnya, maka wudhunya tidak terhitung. Maka begitu juga la ilaha illallah yang luput dari nafi, yang luput dari isbat, maka la ilaha illallahnya dia tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang la ilaha illallahnya tidak terhitung, maka tidak mungkin bisa masuk di dalam wadah sebagai pembeda mana Islam, mana selain Islam. Satu lagi insyaallah. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد وجبرائيل وغيرهما أن يكون لهم مثقال حبة من خردل فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية والإله معناه الولي الذي فيه السر وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ وتسميه العامة السيد وأشباه هذا وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم وهم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هي الإله فقول رجل لا إله إلا الله إبطال الوسائط. Apabila kamu memahami hal ini, perhatikanlah uluhiyah yang Allah tetapkan untuk dirinya dan dia nafikan atau tiadakan dari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Jibril dan selainnya untuk memilikinya meski sebesar biji zarrah. Maka ketahuilah bahwa uluhiyah inilah yang disebut oleh orang awam di masa kita dengan sir dan wilayah. Dan ilah artinya adalah wali yang terdapat padanya sir. Demikian pula mereka namakan al-faqir dan asy-syaikh, dan orang-orang awam menamakannya dengan sayyid dan penamaan yang semisal dengannya. Yang demikian itu karena mereka mengira bahwa telah menjadikan bagi makhluk pilihannya kedudukan di sisinya, yang mana Allah ridha manusia bergantung kepada mereka, berharap kepada mereka, minta keselamatan dengan mereka, dan menjadikan mereka sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Maka yang dianggap oleh pelaku kesyirikan di zaman kita bahwa mereka adalah perantara-perantara bagi mereka, mereka itulah yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin pertama dengan sebutan ilah-ilah. Maka perantara itu adalah ilah.
sehingga ucapan seseorang la ilaha illallah membatalkan adanya perantara-perantara. Baik. Di sini ada sebuah konsep penting, yaitu tentang permasalahan kata wali. Yaitu kata wali. Di mana kata wali ini, afwan, biar rapi. Di sini kata wali, di mana kata wali ini memiliki beberapa konteks dan pengertian. Yang pertama, konteks yang pertama itu adalah bahwa kata wali itu adalah yang menguasai, yang memiliki, yang membantu, dan yang mengurusi. Di lain tempat, atau enggak kita bahas dulu tentang makna atau konteks yang pertama, yang menguasai, yang memiliki, yang membantu, dan mengurusi. Ini sebagaimana misalnya perkataan kita wali kelas, ya kan, wali yatim, wali nikah. Nah, ini langsung, oh iya, benar Zat, iya, masuk ana. Nah, kemudian konteks yang kedua itu adalah dari kata wali, itu adalah sebaliknya. Apa itu sebaliknya? Sebaliknya dari kata wali itu justru yang dikuasai. Yang dikuasai, yang kurang. Yang dikuasai. Yang diurusi. Dan yang dibantu. Kayak contoh misalnya kita sebut, ya kan, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, enggak ada ketakutan atas mereka dan juga enggak ada kesedihan bagi mereka. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Maka di sini wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh Allah, yang diurusi oleh Allah, yang dibantu oleh Allah. Dalam makna yang khusus. Bagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tentu mengurusi seluruh makhluknya. Mengurusi seluruh makhluknya. Tetapi wali Allah yang dibantu itu adalah yang dimenangkan. Bimakna nusrah. Yang dimenangkan. Yang dibantu, yang dimenangkan, yang diberikan kedudukan istimewa dalam artian dibandingkan makhluk-makhluk yang lain dalam pengurusan. Dalam pengurusan maupun dalam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat nikmat yang terkandung, yang nikmat yang hubungannya itu adalah konteksnya itu adalah agama. Sehingga di sini ada dua, dan mereka itu dua-duanya ini maknanya itu adalah bertentangan. Maknanya itu bertentangan. Yang satu menguasai, yaitu subjek, yang kedua justru bermakna objek. Nah, memang kenapa sih, Ustaz? Masalahnya itu adalah ketika seseorang mengucapkan fulan itu wali Allah. Maka di sini kita harus ketahui bahwa akidah orang Islam yang bertauhid, orang Islam atau orang yang memiliki tauhid itu adalah ketika fulan itu wali Allah, itu adalah fulan adalah orang yang dimenangkan, dibantu oleh Allah. Sedangkan akidahnya musyrikin, ketika disebut wali Allah, fulan wali Allah, itu adalah fulan adalah orang yang punya wewenang dalam membantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita harus tahu bahwa ketika disebut waliullah, maka akidahnya orang Islam, waliullah itu cuma berlaku pada konteks yang ini. Sedangkan kaum musyrikin ketika menyebutkan wali Allah, mereka memasukkan ke dalam konteks yang sini. Sehingga dalam akidah mereka ketika disebut fulan waliullah, maka si fulan bisa menyampaikan hajat kepada Allah. Ya kalau bisa menyampaikan hajat, ya berarti kalau misalnya mau meminta hajat, minta hajat kepada fulan,
kepada fulan supaya nanti si fulan minta hajat kepada Allah. Begitu. Ataupun misalnya akidahnya tentang Nyi Roro Kidul, bahwa Nyi Roro Kidul itu memiliki wewenang dalam membantu, menguasai, memiliki pantai selatan. Baik, ataupun misalnya dalam di sini disebutkan oleh Syekh orang-orang yang disebut asy-syekh atau al-faqir dalam akidah sufiyah, bahwa mereka itu memiliki wewenang dalam membantu Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat. Menetapkan syariat, dan ini berlaku bagi orang-orang yang menetapkan syariat pula. Maka ini merupakan akidahnya musyrikin ketika disebut fulan itu adalah wali Allah. Sehingga kalau misalnya mereka, kenapa mereka beribadah kepada wali? Maka kita harus tahu jawabannya. Mereka beribadah kepada wali karena akidah mereka wali. Ketika disebutkan waliullah, maka konteksnya itu di sini. Kenapa diibadahi? Ya karena mereka itu memiliki sir dan wilayah. Sir dan wilayah yaitu kedudukan khusus. Kedudukan khusus. Khusus apa? Ya khusus dia bisa ngebantu Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga memiliki wilayah, memiliki wewenang, memiliki kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan akidah yang batil. Ini merupakan akidahnya musyrikin yang tidak pantas oleh seseorang yang mengaku muslim atau yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala memiliki keyakinan ketika disebutkan misalnya ilah, ya kan, disebutkan sebagai ilah, maka kaum musyrikin juga memaknai ilah itu sebagai wali. Wali yang mana? Ya tentunya wali yang di sini loh. Ya kan? Wali yang di sini. Oleh karena itu, ketika para musyrikinnya, maksudnya dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka dibilang tidak ada ilah yang berhak diibadahi tentunya selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka langsung tersinggung. Dari segi apa? Dari segi wali-wali mereka tidak memiliki apa-apa. Ya wali-wali mereka itu siapa yang diibadahi sebagai aulia ketika zaman itu? Baik dari Hubal, ya kan, Latta, Uzza, Manat. Dari sini kita ketahui bahwa para musyrikin itu memaknai kata ilah itu juga sebagai kata wali. Apa itu kata wali? Yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau sudah membantu berarti dia itu adalah perantara. Sehingga kalau perantara nanti diibadahi, nah inilah dia kesyirikannya kaum musyrikin. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keadaannya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tetap menurunkan la ilaha illallah. Sehingga ini merupakan bagian dari kedalaman penulis rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam memahami kalimat la ilaha illallah, sehingga di antara makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada perantara-perantara. Tidak ada perantara-perantara yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu bagaimana Asy-Syaikh begitu dalamnya dalam memahami makna maupun tafsir dari la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah di situ juga adalah ibtalul wasa'id, bahwa dia itu membatalkan atau menafikan adanya perantara-perantara yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah supaya nanti bagi orang-orang yang misalnya datang terus hapus dulu ya.
Poin ini penting supaya apa? Supaya nanti ketika ada orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka konsep ini berlaku. Tidak ada perantara yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia memberikan ibadah kepada perantara selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya apa yang dia lakukan itu sudah membatalkan apa yang tadi diucapkan oleh dia. Perbuatannya mendustakan apa yang telah diucapkan oleh lisannya. Maka dengan ini kita ketahui bagaimana la ilaha illallah itu bersih dari segala ibadah-ibadah yang diberikan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ana ingin menyinggung satu hal, bahwa menilai seseorang itu jahil atas la ilaha illallah itu bukan dengan survei ya, bukan dengan survei. Bukan ditanyain satu-satu. Antum tahu nggak artinya la ilaha illallah apa? Tahu nggak? Apa syarat-syaratnya? Apa rukun-rukunnya? Bukan dengan survei. Bukan berarti kalau mereka nggak bisa jawab, langsung lantas kita pukul rata, ya kalau nggak bisa jawab ya berarti bukan orang Islam. Nggak gitu. Tetapi seseorang itu jahil atas la ilaha illallah, itu dinilai lewat perbuatannya. Dinilai lewat perbuatan zahirnya. Maka barang siapa yang tidak menunjukkan perbuatan zahir bahwa dia membatalkan la ilaha illallah, nggak boleh. Kita main asal nilai ini orang bukan orang Islam, ini orang jahil la ilaha illallah, ini orang. Enggak. Selama dia tidak melakukan perbuatan zahir yang menentang la ilaha illallah dari kesyirikan atau peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka alal asal bahwa dia itu kembali ke defaultnya, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tak terbukti melakukan pembatalnya, maka dia adalah muslim, bagian dari saudara kita, bagian dari orang yang masuk dalam wadah la ilaha illallah, yang masuk dalam wadah itu berhak untuk diberikan al-wala sesuai dengan ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berhak untuk dinilai yang sebaliknya. Hada insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bissawab. Syukran ala ihtimamikum, masyaallah, alhamdulillah. Ada terkait pertanyaan tentang memerangi atau menunjukkan jihad kepada orang-orang yang memang nggak suka terhadap la ilaha illallah. Maka yang ana pegang bahwa jihad, qital, maka ini urusan ulil amri muslim, bukan urusan perorangan. Adapun kita benci secara lisan, atau mungkin sebagian orang memiliki wewenang untuk menunjukkannya secara hati, atau sebagian orang memiliki wewenang dalam menunjukkannya lewat lisan, maka hal yang seperti ini wajib kita tunjukkan bagi orang-orang yang membenci dakwah tauhid, yang memerangi tauhid, yang menjuluki orang-orang yang mendakwakan tauhid dengan julukan-julukan yang tak pantas, sebagai radikal lah, sebagai yang lain lah, sebagai khawarij lah, sebagai yang lain, sebagai. Maka yang seperti ini disikapi sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Barang siapa yang nggak memiliki kedudukan atau pemberian manfaat yang luas, maka hendaklah dia minimumnya itu jangan sampai luput. Yaitu hatinya itu harus ada di situ. Baroah dari orang-orang yang demikian. Adapun menunjukkan dengan lisan, apalagi sampai mengobarkan jihad kita, maka ini merupakan pembahasan lain. Wallahu a'lam. Ada juga yang menanyakan berapa lama batasan waktu mu'allaf orang yang tahap 1 itu pindah ke tahap yang kedua. Wallahu a'lam. Ana nggak tahu kalau misalnya urusan batasannya. Tetapi yang menjadi al-mutaqarrir indal ulama, yang menjadi ukurannya itu adalah sarana dan prasarana dalam memenuhi hal tersebut. Maka bagi orang yang memang memenuhi sarana dan prasarananya untuk pindah dari tahap ke-1 dan kedua, tentunya mereka waktunya itu lebih pendek. Tapi ya kalau misalnya sarana dan prasarananya itu minim atau bahkan tidak ada sama sekali, maka ini urusannya lain. Tetapi kalau udah ada sarana dan prasarananya, ya maka tinggal kita nilai
seberapa lengkap sarana dan prasarananya dalam mengetahui ilmu-ilmu yang wajib dan juga amalan-amalan yang harus dia lakukan agar tetap di dalam wadah. Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara memahami konteks kalam para ulama, terutama ketika membaca kitab ulama Najd, bagaimana cara memahami konteks kalimat mereka? Difahami lewat ulama-ulama yang datang sebelumnya. Ulama-ulama yang datang setelahnya, terutama dari murid-muridnya, kemudian juga dari orang-orang yang datang setelahnya. Sehingga ilmu itu diambil secara runut. Nggak bisa kita langsung loncat ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus kita bilang, oh Syekh Muhammad itu berpendapat demikian dan demikian. Kita langsung loncat, kemudian menafikan tentang Abdurrahman bin Hasan, kita nggak mau lihat. Abdul Latif, kita nggak mau tengok. Ishaq, kita nggak mau tengok. Abu Butain, kita nggak mau baca. Yang kayak gini main loncat-loncat seperti ini, nggak begitu cara memahami kalam para ulama. Sebagaimana yang kayak begini sebenarnya konsep yang ma'ruf. Apabila kita ingin mengetahui kalamnya Imam Syafi'i, maka pasti ada kalamnya An-Nawawi, kalamnya Ar-Rafi'i, kalamnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ada gitu. Nggak mungkin kita langsung ke kalamnya Imam Syafi'i. Kenapa? Ya kecuali kalau antum memang sudah mujtahid yang luar biasa, itu bisa gitu. Tapi kalau bagi kita orang awam, maka perlunya pembanding-pembanding. Dan yang namanya pembanding-pembanding, hendaklah kita jangan jumawa dengan kemampuan-kemampuan kita, tetapi lebih selamat itu adalah dengan mencari pembanding-pembanding dari ulama yang memang mengetahui atau mutafannin pada hal tersebut. Ya kalau mau belajar tentang kalamnya Syafi'i, ya berarti yang paling tahu itu adalah An-Nawawi, atau enggak Ar-Rafi'i, atau enggak Syekhul Islam Al-Ansari. Yang kayak begitu. Kalau mau mengetahui kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka lewat Ibnul Qayyim. Setelah Ibnul Qayyim, ya lewat Ibnu Rajab. Setelah Ibnu Rajab, maka lewat ulama Najd. Begitu urutannya. Nggak bisa kita langsung loncat ke Majmu' Fatawa, kemudian kita simpulkan sendiri sebuah kesimpulan yang justru bertentangan dengan kesimpulannya Ibnul Qayyim. Ini dalam permasalahan penting loh ya. Kita nggak membahas tentang permasalahan yang memang ijtihadiyah gitu. Enggak, dalam permasalahan yang zahirah, permasalahan yang memang mujma'un 'alaiha, maka kayak begitu cara memahaminya. Mujma'un 'alaiha, mau mengerti kalamnya Syekhul Islam, ya pakai pembandingnya Ibnu Qayyim, pakai pembandingnya Ibnu Muflih, pakai pembandingnya Ibnu Rajab, pakai pembandingnya dari para ulama Najd yang memang dikenal baik oleh lawan maupun oleh kawan bahwa ulama Najd itu adalah ulama yang sebagai a'lamun nas, orang-orang yang paling tahu tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sehingga meninggalkan pendapat-pendapat ulama Najd, langsung loncat ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini juga nggak pas. Begitu juga dengan kalamnya Syekh Muhammad. Meninggalkan murid-muridnya dari Abdurrahman bin Hasan, kemudian Abdul Latif, kemudian Ishaq, kemudian Abu Butain, dan selainnya, sampai meninggalkan ulama kibar dari Ibnu Bas, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, dia maunya langsung loncat, kemudian dia timbul dengan kesimpulan tersendiri, maka bukan begitu cara memahami konteks kalimat para ulama. Allah dan besok. Apakah tawasul kepada orang soleh yang telah mati termasuk memberikan ibadah kepada mereka? Contoh berdoa dengan mengucapkan dengan kemuliaan Rasulullah SAW, kabulkan hajat kami. Apa pertanyaannya? Syirik akbar atau bukan? Apakah tawasul kepada orang-orang soleh yang telah mati termasuk memberikan ibadah kepada mereka? Contoh berdoa mengucapkan dengan kemuliaan Rasul SAW, kabulkan hajat kami ya Allah. Ini nggak ada ibadah. Pertanyaannya dua konteks yang berbeda gitu. Kalau misalnya pertanyaannya itu adalah dengan kemuliaan Rasulullah, kabulkan hajat kami, maka ini nggak ada ibadah yang diberikan kepada Rasul. Sehingga bukan syirik akbar. Tapi apabila ada ibadah, misalnya sembelihannya itu diberikan kepada kuburan, kemudian dia bilang, dengan sembelihan ini, wahai ahli kubur, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti ini adalah syirik akbar. Tetapi kalau dengan jah, atau dengan kedudukan Rasulullah, kabulkan hajat kami, dengan kedudukan Asy-Syafi'i, kabulkan hajat kami,
dengan kemuliaan Abdul Qadir Al-Jailani, kabulkanlah hajat kami. Dengan jah atau kedudukan kemuliaan Habib Fulan, Ibnu Fulan, maka kabulkanlah hajat kami ya Allah. Maka yang seperti ini tidak ada ibadah yang dipalingkan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ana berpendapat bahwa yang seperti ini merupakan dari bid'ah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan tawasul dengan jah itu syirik kecil, ada yang bid'ah. Mana yang benar? Mohon dijelaskan. Tawasul dengan jah yang ana pegang dua-duanya, syirik kecil dan juga bid'ah. Ada lagi satu pertanyaan terakhir ya. Kalau seperti tadi Ustadz, misal perkataan Syekh Shalih Al Fauzan mengenai kalau nggak mengilmu la ilaha illallah, maka bukan muslim. Anda baru tahu kalau itu adalah untuk tahap satu. La, salah. Yang diucapkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak mengamalkan, tidak memiliki ilmunya, itu bukan orang Islam, itu adalah sudah mencapai di konteks tahap kedua, bukan tahap pertama. Bukan tahap pertama. Nah. Baik, ana kira cukup ya insyaallah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Hada wallahu a'lam. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.